Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizka Matondang, NIM 0101183115, mahasiswa KPIC semester 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selalu umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, ukhuwah adalah persaudaraan. Istilah ini menjadi tidak asing bila dikaitkan dengan hubungan sosial sesama umat muslim yang ingin hidup berkelompok. Menurut Ar-Raqib dalam Mufradat Al-Fazil Quran, kata ukhuwah berasal dari kata akhun. Akhun mengandung arti berserikat dengan yang lain karena kelahiran dari dua belah pihak atau karena persusuan. Kata ini juga menjelaskan seluruh mukmin adalah bersaudara. Persoalan ukhuwah Islamiyah juga diterangkan dalam firman Allah Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Berdasarkan ayat di atas, Allah menggunakan kata ikhwah atau saudara seketurunan untuk menjelaskan hubungan sesama umat muslim. Dilansir dari ulama Quraisy Shihab dalam buku Wawasan Al-Quran, tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat. Hal ini untuk mempertegas jalinan hubungan antar sesama muslim. Hubungan tersebut tidak hanya terjalin oleh keimanan, tetapi dibuat seakan-akan terikat dalam persaudaraan seketurunan. Sebab menjalin hubungan yang harmonis bagi sesama muslim menjadi kewajiban bagi tiap-tiap muslim itu sendiri. Dalam suatu majelis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana umatku seperti buih di lautan. Kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa demikian ya Rasul?" Nabi pun menjelaskan bahwa di masa itu umat Islam akan sangat besar jumlahnya, tetapi sangat rapuh dan mudah bercerai-berai. Setiap mukmin dalam mengemban tugas hidupnya tidak lepas dari dua kewajiban, yakni kewajiban memelihara hubungan baik dengan Allah, dan yang kedua, memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, hidupnya akan diliputi kehinaan, di mana saja mereka berada. Ibadah kepada Allah di samping dapat mengingatkan diri kita kepada batas-batas kekuasaan diri, juga bisa menghilangkan sikap angkuh dan sombong yang dapat merusak ikatan batin serta menjauhkan persaudaraan. Berkenaan dengan hubungan yang harus dipelihara dengan sesama manusia, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunannya sebagaimana dalam sabdanya, yang artinya belum disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Quran mengingatkan kita bahwa setiap individu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan ukhuwah dan kebersamaan antara satu individu dengan yang lainnya akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan.
Banyak orang mengorbankan ukhuwah hanya karena perbedaan penafsiran tentang agama atau karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya politik. Padahal jelas rumusan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 merupakan refleksi seseorang dari tingkat keimanannya dengan melihat sampai sejauh mana dia memelihara ukhuwah. Di dalam surat Ali Imran ayat 103, dan berpeganglah kalian semua pada tali Allah, agama Islam, dan janganlah bercerai-berai. Dan di dalam surah An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Jadi semakin memperjelas akan kewajiban kita untuk memelihara ukhuwah Islamiyah. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam upaya mewujudkan ukhuwah ini ada beberapa hal yang perlu kita bina bersama, yaitu yang pertama, sikap husnuzon di antara kita. Selama ini kita sering menggunakan prasangka dan praduga dan sering tidak menggunakan akal sehat, sehingga kita sering terperosok pada sikap suuzon kepada sesama muslim. Bila sikap ini dibiarkan, akan berkembang sikap a priori, yaitu sulit menaruh kepercayaan walaupun kepada orang seiman. Oleh karenanya, Allah melarang sifat itu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan yang kedua, berpeganglah kita semua pada tali Allah. Secara kafah dalam pergaulan hendaknya berpedoman dan mengacu kepada syariat Islam. Bersikaplah sebagai seorang pemaaf, sikap yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Dan yang ketiga, laksanakan hak dan kewajiban kita sebagai muslim dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang tercantum dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, dan mendoakan orang yang bersin jika mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan yarhamukallah. Dan yang keempat, jaga dan perbanyak tali ikatan silaturahmi, ibadah vertikal transendental hablum minallah dan horizontal hablum minannas. Dan yang kelima, tumbuhkan sikap saling percaya. Kita hendaklah selalu percaya kepada kemampuan saudara kita untuk membina, mendidik, dan memimpin jemaahnya. Kita seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangganya, walaupun tidak diminta. Lebih bahaya lagi, kita sering memvonis salah akan pemahaman agama saudara kita yang berbeda, yang berujung pada permusuhan di antara umat Islam. Jadi, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjaga ukhuwah sesama muslim. Tetapi tidak hanya itu, kita juga wajib menjaga persaudaraan kita terhadap agama lain juga agar kita saling merangkul, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.